Meragukan nasionalisme rakyat yang ingin mengadu nasib di negeri orang, ini justru narasi yang sangat jahat. Ini membuktikan bahwa pejabat harus selalu benar dan rakyat selalu salah. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Video ini memang viral akhir-akhir ini ya. Sebenarnya video yang sudah agak lama, tetapi dimunculkan kembali dan viral lagi karena ada tagar kabur aja dulu. Yang pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita, dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau satu yang pergi yang datang 1000 kok, masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Negara ini tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti ini. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada urusan perpindahan warga negara mereka dengan lapangan pekerjaan. Betul apa yang dikatakan oleh Bahlil, bahwa para pendahulu kita merebut kemerdekaan ini dengan penuh perjuangan. Namun, meragukan nasionalisme rakyat yang ingin mengadu nasib di negeri orang, menurut saya sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi. Dan ini dilontarkan oleh pejabat negara Indonesia. Dan lagi-lagi benar apa yang dikatakan Bahlil, bahwa para pejuang merebut kemerdekaan ini dengan penuh pengorbanan. Pertanyaannya, apakah pejabat yang hari ini digaji oleh rakyat juga berjuang? Jika iya, berjuang atas nama siapa? Ada tagar kabur aja dulu. Wah, ini bisa jadi yang bikin ini dua tokoh ternama itu tuh, yang sampai hari ini menghilang ya. Harun Masiku sama Pak Yakut. Pak Yakut kemana ya? Bisa jadi menteri kok nggak muncul-muncul? Jangan-jangan memang benar-benar tagar kabur aja dulu tuh dibikin tuh dalam rangka dua manusia itu tuh. Ya nggak? Ya nggak ya? Nah, kalau yang seperti dua tokoh besar ini saya sepakat. Bahlil mengatakan bahwa mereka perlu dipertanyakan atau diragukan nasionalismenya. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan juga keamanan. Yang semuanya itu dirasa makin sulit jika didapatkan di Indonesia. Menanyakan nasionalisme kepada rakyat ini justru narasi yang sangat jahat. Ini membuktikan bahwa pejabat harus selalu benar dan rakyat selalu salah. Jika rakyat miskin, tidak berpendidikan, maka itu salah rakyat sendiri. Dan satu lagi yang harus dicatat, bahwa rakyat miskin dilarang sakit, karena ini akan membebani anggaran negara. Normalisasi cara berpikir pejabat yang seperti ini harus segera dihentikan. Mereka, para pejabat, digaji oleh uang rakyat. Jika pemenuhan hak-hak dasar belum tercapai alias bermasalah, maka sebenarnya yang tidak becus bekerja adalah pejabat sendiri. Seharusnya berpikirnya seperti itu. Tetapi dalam kondisi tertentu, banyak para pejabat yang menyalahkan posisi rakyat. Ada populasi 100, 90% miskin, yang kaya hanya segelintir, maka kira-kira problemnya itu problem personal atau problem struktural? Nggak mungkin rasanya itu problem personal. Agak sulit rasanya kita menyimpulkan itu problem personal. Di antara 100 orang berjamaah mereka malas semua. Enggak, kemungkinan besar itu adalah problem
struktural. Artinya apa? Seringkali kalau problem struktural itu kadang-kadang desain, diciptakan. Jadi kemiskinan itu diciptakan. Mengapa negara gagal untuk memberantas kemiskinan? Salah satunya adalah karena kemiskinan itu dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Ya karena di situ ada proyek. Ada proyek, ada anggaran dan lain-lain sebagainya. Minimal cara berpikirnya seperti inilah para pejabat Indonesia itu. Jadi kalau rakyat itu mayoritas miskin, maka yang salah bukan rakyat, tetapi sistemnya. Nah, sistem ini yang membangun siapa? Ya para pejabat yang sudah digaji dengan uang rakyat. Tagar kabur aja dulu akhir-akhir ini viral di media sosial. Kemunculan tagar tersebut sebagai bentuk kekecewaan terutama rakyat dan juga para pemuda terhadap kondisi tanah air, di mana saat ini penuh dengan kesenjangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin justru semakin miskin. Fenomena ini saya kira bukan sekedar iseng ya, ataupun sekedar ingin membuat kegaduhan dan juga memprovokasi. Tetapi kondisi ini justru mencerminkan kondisi realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Maka tagar kabur aja dulu ini bisa diartikan bahwa ini sebuah mimpi para pemuda Indonesia untuk memiliki kesempatan hidup yang lebih baik di negeri orang. Jumlah pengangguran di Indonesia disebutkan per Februari tahun 2024 turun menjadi 7,2 juta orang. Dan hal ini menempati terendah sejak tahun 1997. Meskipun demikian, jangan terkecoh. Angka pengangguran di Indonesia ini ternyata masih tertinggi di ASEAN. Kalau sudah kondisi seperti ini, ada pejabat meragukan nasionalisme rakyat, apakah patut? Kok tidak sebaliknya mengevaluasi program-program yang seharusnya populis dan juga mementingkan hak-hak dasar rakyat terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja ataupun membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi kembali lagi bahwa budayanya di Indonesia itu pejabat harus selalu benar, posisi rakyat harus salah. Bagaimana menurut pandangan Anda ataupun pendapat Anda? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar.